lu tuh anak seorang ustadz, masa anaknya kayak gini sih? Mana nih kehormatan bokap lu tuh hitungannya dijek-injek sama lu gitu kayak. What the man? Abizar kok kenapa nggak ikutin jejak bokap? Gue bilang gini, gue ngikutin jejak bokap tapi yang muda. Versi Jeffrey Al-Bukhari, bukan UJ ya Ustadz Jeffrey. Jeffrey Al-Bukhari ya Jeffrey Al-Bukhari, di mana dia masih jadi seniman. Nah gue kayak dia. Baru dengar ceritanya dia tadi. Jadi ternyata dia baru pertama kali ke dokter gigi. Iya. Dan dia baru cerita sama gue kalau dia takut sama dokter gigi. Takut banget gue. Dan gue baru tahu kalau ternyata di giginya si Abizar itu ada karang. Ada karang, jadi Lu cerita dong. karangnya tuh tebel ya, jadi nggak bisa hilang. Udah bertahun-tahun dan ini baru selesai. Makanya gue seneng banget, happy gue. Senyum, pede gue. Jadi selama ini dia kalau senyum dia nggak mau senyum gitu. Gue gak pernah senyum full, seperempat gue senyum pasti. Gini. Karena ada karang di sini. Karena karang di tengah soal dua di sini, kan bete banget dong. Dan warnanya kuning gitu. Kuningnya nggak begitu pekat, cuman kan iya dilihat orang ngeganggu aja. Tapi kalau orang lihat cool ya. Karena gue gini. Karena gue gak pernah senyum, gue diem aja. itu fakta yang baru saja gue tahu deh. Jadi ini udah mulai nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Asik. Gue udah melepas keinsecurean itu. Wih. Dan gue baru tahu dia 22 tahun. Gue sudah 22 bang. Si muda gue. Iya. Zar, 22 gue. gue mau nanya pertama nih. Boleh. Arti nama Abizar tuh apa sih? Jujur gue pun nggak tahu arti nama Abizar Al-Ghifari. Iya. Cuman yang gue pasti tahu, Abizar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi di agama gue. Oh. Sahabat Nabi. Oh, artinya lu nggak tahu ah? Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli. Yang kasih nama siapa dulu? Bokap. Oh, Bokap kasih nama. bokapnya. Gue baru tahu nih anaknya almarhum Uje. Lu tahu seberapa besar nama bokap lu nggak dulu? Gue tahu setelah gue merasakan dampaknya sih. Umur berapa? Lu baru ngerasa? Umur 12. Hah? Setelah bokap meninggal. Umur 12 tahun, gue baru ngerasa. Oh, yang pas. Oh. Karena emang habis bokap meninggal, gue tuh ngerasanya setelah gue di ambulans, pas lagi iring-iringan bokap jenazah itu, dan itu kan banyak banget yang nganter. Itu pertama kali gue ngerasa, anjir, ternyata bokap gue segila ini juga ya. Maksudnya, timbal balik dari apa yang bokap gue telah sampaikan ke orang-orang, ternyata manfaatnya segininya gitu. Bahkan Masjid Istiqlal aja full sampai lantai paling atas, gue aja sampai kaget. Dan gue nggak kedapatan sholat jenazah. Tapi kan lu umur 12 ya? Iya. Maksudnya umur 12 ya cara berpikir ya harusnya sih nggak terlalu gimana banget gitu ya. Nggak tahu sih ya. Tapi lu ngerasa ngelihat ini bokap gue kayaknya seorang yang besar gitu. Ngerasa, bahkan gue sampai nggak nangisin bokap gue lagi di ambulans. Saking gue amazed sama sekitar gue. Orang-orang jalan di samping ambulans tuh udah kayak, bahkan lari meskipun dempet-dempetan sama motor. Mereka nggak peduli sama sekali. Waktu sebelum bokap berpulang kan, lu ngelihat bokap kayak gimana? Gimana ya? Karena emang bokap juga kan jarang di rumah ya. Bokap gue kan misalnya dari 1 minggu ya cuma di rumah paling cuma 2-3 hari, dan itu juga biasanya balik subuh, abis itu siangnya langsung jalan lagi beberapa hari. Cuman yang gue lihat bokap padahal di saat emang bener-bener lagi quality time banget sama anak-anak gitu kan, apalagi sama gue yang mana sering ngajakin gue motoran segala macem. Dan itu bener-bener ngerasa kayak, oh bokap tuh bukan cuma sebagai figur bapak, tapi emang sebagai teman, sahabat bagi gue. Bahkan bisa nemenin gue di saat-saat gue membutuhkan mungkin di saat itu gue nggak ngebutuhin teman, tapi ngebutuhin keseruan gitu. Dan bokap gue yang selalu ngisi. Deket? Lu lebih deket sama bokap apa nyokap? Gue nggak bisa ngebedain sih bang. Oh, rata? Rata. Oh, berarti bokap lu tipe ini ya yang membangun kedekatannya walaupun sibuk lo bokap lu. Kalau boleh tahu. Banget. Iya. Banget. Nah, pada saat bokap akhirnya berpulang, lu tidak terpukul besar? Banget, terpukul banget. Cuman rasa terpukul gue hilang sementara di saat gue ngelihat berjuta-juta orang yang ada di situ. Setelah itu ya tetap terpukul. ada momen? Sampai sekarang momennya. Gue dengar kata anak-anak ini, lu sempat 8 tahun vakum katanya. Nggak 8 tahun banget sih. Jadi emang abis bokap meninggal itu, kan 2013 ya, bokap meninggal, sempat dibikinin sinetron sama salah satu PH. Yang ya udah akhirnya kita semua main, keluarga main. Dari situ kelar, abis itu gue masuk pesantren, karena gue pesantren dulu 3 tahun. Oke. Iya, karena sesuai keinginan bokap ya. Soalnya kakak gue udah pesantren duluan. Oke. Jadi ya udah gue ikut pesantren, selesai pesantren baru gue terjun lagi. Terjunnya gue bukan karena gue yang mau, karena emang terdesak sama keadaan aja gitu loh. Perekonomian? Oke, gue runut dulu ya. Berarti waktu bokap masih ada, lu tuh udah masuk dunia entertain? Enggak, gue menolak. Oh, Pas udah bokap, ada ajakan? Iya, udah ada ajakan. Bahkan bokapnya nyuruh, mau main sinetron nggak? Gue bilang, nggak mau ah. Oh, karena gue nggak seneng gitu dulu. Gue tuh pengennya, ya gue pengen jadi pilot gitu, gue pengen jadi tentara. Ya basic anak-anak kecil gimana sih? Soalnya emang dari dulu gue pengen jadi pilot gitu. Oke. Iya. Nah, Cuma setelah itu, gue nggak mau. Setelah itu, ya mau nggak mau, karena pun
di umur gue 12 tahun, nggak tahu ya pemikiran dari mana, cuman gue ngerasa gue nggak bisa ngebiarin nyokap gue kerja sendiri sih. Emang berat banget perekonomian satu kayak gimana sih ceritanya? Karena banyak banget, karena bokap kan nggak pernah ya, nggak begitu terbuka sama nyokap masalah ekonomi gitu. Pokoknya nyokap butuh apa pasti diadain gitu. Cuman nggak pernah kasih tahu ya, duit gue sisa segini, segala macam segini, pengeluaran segini, pendapatan segini nggak. Karena dulu bokap itu punya manajemen sendiri, namanya UJ Center, di mana semua duit itu masuk ke situ baru dibagi rata ke nyokapnya, ke abangnya, ke adiknya, ke nyokap gue gitu. Sejauh apa turunnya Karena kan pada saat itu? bokap juga kan ini dulu kan banyak kredit-kreditan. Setelah selesai itu semua, ada beberapa masalah yang nggak bisa gue sebutin. Akhirnya duit pun hilang semua. Akhirnya nyokap gue cuma punya 2 ATM yang bahkan nyokap gue pun nggak tahu PIN-nya itu berapa. Jadi akhirnya nggak bisa diapa-apain juga kan, karena ya bokap udah nggak ada juga. PIN-nya nggak tahu. Tapi kan ada uangnya di dalam. Nah itu dia makanya. Dia udah. Maksudnya lu nggak coba hubungin bank atau apa gitu? Udah dicoba dari dulu nggak bisa. Sampai akhirnya akhirnya nyokap gue yang fight sendiri, bayarin selesaiin mobil lah, selesaiin inilah, motor bokap lah, apalah gitu. Oh pasti ada cerita, lu nggak mau cerita nih, lu lengkap. Gak bisa sih. Ya nggak apa-apa. Soalnya abis itu juga nggak lama dari bokap kan kakek gue meninggal. Nggak lama dari kakek rumah gue kebakaran. Emang jadi full abis udah. Jadi kita bakarannya itu gue abis rumah gue kebakaran 2014 atau 2015 gue lupa. Pokoknya nggak lama setelah bokap. Itu ya kita sampai kayak, duh besok tidur di mana ya? Bingung, nggak tahu mau ngapain. Nggak ada rumah gitu. Nggak ada ya? rumah. Rumah gue udah kebakaran sampai akhirnya sahabat-sahabat nyokap gue yang bukain kamar hotel sebulan buat kita tidur bareng-bareng. Umur berapa tuh berarti waktu itu lo? Itu tuh pokoknya bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Rumah gue kebakaran pas gue kelas 6 SD, 1 hari sebelum wisuda. Oh jadi semenjak bokap pergi nih banyak kejadian-kejadian kurang mengenakan gitu ya? Yes. Di situ lu mulai berpikir dong ya? Dari situ gue. Apa yang ada pikiran lu waktu itu? Itu ya gue nggak bisa ngeliat nyokap gue berdiri sendiri gitu loh. Meskipun gue tahu nyokap gue pasti sanggup kok. Apalagi namanya juga seorang ibu pasti ngerasa sanggup untuk melakukan hal apapun, apalagi demi keluarga gitu. Tapi kan lu masih muda loh. Gue juga nggak tahu pemikiran dari mana. Kayak tiba-tiba dikasih nih buat lo, ayo bergerak gitu. Dan itu yang gue gerakin sampai sekarang. Apa yang awalan waktu itu nge-trigger lu untuk oke, gue kesini nih, gue ke entertain nih, ke ini nih? Ke entertain, kenapa? Karena gue nggak mau nyanyain apa yang Tuhan kasih ke gue sekarang. Tuhan kasih gue jalan ini, ya ambil gitu. Jadi Iya kan tadinya nggak mau. Iya karena keadaan itu jadinya gue mau gitu loh. Karena gue jadi waktu pas kebakaran itu nyokap masuk rumah sakit kan karena sakit segala macem dan emang harus dirawat dan gue tidur di hotel. Pas malam gue baru mau tidur, baru banget mau merem, itu gue langsung kebayang api semua di otak gue. Dari situ gue langsung nyamperin nyokap gue dan gue nggak sanggup ngeliat nyokap gue yang terbaring doang gitu. Terus kalau misalnya nyokap gue terbaring, nanti adik-adik gue sama kakak gue mau tidur di mana nanti nih? Ya udah, gue coba deh ambil jalan entertain itu. Gitu. Berarti karakter lu hebat juga ya, masih muda tapi lu udah berpikir sejauh itu, maksudnya. Amin. Lu ikut merasakan, lu ikut nge-feel, lu ikut bertanggung jawab dengan usia muda kan. Anak-anak sekarang lagi asik main Mobile Legend, Wak. Iya. Nah, yang orang penasaran nih, apa hal-hal yang lu dapet nih? Karena kan kebetulan nyokap sama bokap lu almarhum ini kan seorang pendakwa ya. Iya. Tapi kan lu masih kecil saat Yes. itu. Dalam proses yang tidak enak ini, apa hal-hal yang lu bisa ambil dari mereka nih, maksudnya buat lu nih? Ada nggak? Banyak banget sih. Apa tuh? Yang paling utama bagi gue bisa mendapatkan banyak banget ilmu gimana caranya untuk bisa lebih menghormati nyokap, gitu. Untuk lebih sayang sama nyokap. Ceritanya gimana itu? Kan ada ceritanya itu pasti. Iya, karena gue ngeliat nyokap kan sendiri banget, jadi kayak dari kemarin-kemarin itu kan ya setelah bokap gak ada ya jadi ngerasa kesepian dan juga ya anak-anaknya juga kesepian, jadi emang sama-sama gak ada yang bisa nyenengin satu sama lain gitu, meskipun ya sama-sama pengen, cuman kan ada satu boundaries yang sama-sama kayak aduh gue pengen tapi gue lagi nggak bisa nih. Dan gue ngeliat nyokap tuh kayak aduh nggak sih, lagi nggak enak banget nih, nyokap gue pasti butuh someone gitu, butuh seseorang ya, makanya gue masuk dan gue ngerasa gue harus bisa ngegantiin posisi bokap gue di saat itu. Kesepian itu waktu dulu. Banget. Ada yang nanya di kolom komentar gua, si Umi nggak kepikiran mau nikah lagi katanya. Ya, Umi sih nggak pernah cerita ya ke gue, nyokap nggak pernah cerita. Gue pun dulu gue ngelarang, Oh, oke. Dengan keegoisan gue yang gue nggak pengen nyokap gue digantiin, bokap gue diganti dengan seseorang, ya, itu udah biasa kan. Cuman ya makin lama makin gue sadar bahwa ya mungkin nyokap juga butuh seseorang sih, mungkin nyokap juga butuh kasih sayang yang anak-anaknya pun nggak bisa ngasih gitu loh. Terus? Karena pasti beda juga kan kasih sayang seorang anak sama suami gitu loh. Terus lu nyuruh Umi untuk nikah lagi? Gue nggak nyuruh, cuman kayak kalaupun nanti Umi nanya, ya udah terserah. Tapi ada indikasi nggak? Enggak sih, karena Umi belakangan ini ya udah emang fokusnya ya dakwah aja, fokus belajar, fokus sama anak-anaknya, fokus ngebangun rumah yatim, udah gitu-gitu aja.
Tapi kasihan sih kadang-kadang kalau ngeliat tuh nyokap gue juga kan single parent. Gue sampai gue suruh nikah lagi cuy. Iya, akhirnya ngerasain sendiri. Karena gue mikir kayaknya nanti kalau misalnya dia tua, ya oke lah dia ada anak laki. Anggaplah kita anak yang peduli ya. Cuma kan biar gimana kan kita anak ya. Bener. Kalau beda. Lu ngerti gak sih? Beda banget. Cuma gue dimaki sama nyokap gue waktu gue nikah. Mama mau nikah lagi, kok Mama ini seumur begini, kau tidak mau jalan mama kah? Oh tidak, bukan gitu maksudnya. Kalau kayak gitu lu nggak pernah ngomong ke nyokap untuk itu suruh nikah lagi nggak pernah sama sekali. Ya udah, let it go aja gitu. Aja. Oke, menarik sekali orang ini ya. Nah ini ada yang nanya netizen katanya. Lu ada kepikiran nggak untuk ngikutin jejak bokap gitu? Ya, ini banyak banget sih nanya kayak gini. Iya banyak banget. Lu udah pernah jawab belum ini? Kalau udah pernah jawab, gue skip nih. dulu gue nggak pernah mau jawab gitu. Sampai akhirnya gue ngerasain tekanan yang kalau misalnya gue nggak jawab, gue makin ditekan nih sama orang-orang gitu. Mereka pasti ngejar terus. Mereka pasti ngejar karena mereka cuma butuh itu doang satu kan, sebuah ketegasan di mana iya apa enggak gitu. Sama akhirnya gue itu inget banget gue pertama kali ngomong itu pas gue lagi nyekar ke makam bokap sama adiknya bokap gue. Terus ada wartawan, gue udah paling males ya, ada infotainment. Itu gue lagi bete banget, maksudnya kan ya, gue butuh waktu sendiri gitu, gue butuh waktu ya buat gue bisa cerita sama bokap gue. Cuman lu ngapain ada di sini gitu? Cuman lu bener. Iya, cuman kan ya kita ngehargain lah gitu. Akhirnya gue udahin gitu. Terus mereka nanya-nanya, gue dengan betenya gue yang masih muda, kamera di sini gue begini bang, gue nggak mau liat kamera. Terus akhirnya dia ngomong, Abi, kira-kira ada gak sih niatan buat nerusin jejak almarhum? Gue dengan tegas gue ngomong, ada, tunggu aja. Kalian kan gak sabaran, gitu. Tunggu aja, ada waktunya kok. Sekarang gue masih pengen belajar dulu karena ilmu agama itu sangat sensitif gitu. Ada waktunya. Nanti Tuhan yang manggil gue. Gitu. Terus itu tayang. Orang berkomentar apa? Berkomentar ya tetap menanyakan kapan. Oh karena lu gitu ya kayak nggak tegas gitu ya. Tapi beneran ada keinginan ke sana? Itu sih yang balik lagi pas gue ngerasa manfaat dari apa yang bokap gue kasih ke orang-orang ternyata timbal baliknya segitunya dan itu yang gue pengen sih. Nah, bisa gak ya kalau misalnya nanti gue mati minimal 30 deh yang nganter gue. Iya, tapi kan gini, kita bicara tentang, oke, lu kan sebagai seorang anak, lu dibebankan dengan bayang-bayang ya, maksudnya nama besar. Dan lu pasti setiap waktu kalau ditanya itu mulu, termasuk gua nih. Sekarang mau nanya dulu nih, jujur ya, lu capek nggak kadang-kadang dengan hal itu semua kayak apa-apa bokap gua lagi ditanya? Capek banget sih. Capek banget. Apa yang lu kepengen sebenarnya kalau sebagai diri lu nih? Setelah gue terjun ke dunia sinema, gue jadi ngerasa gue cuma pengen bisa bebas dengan apa yang ada di otak gue sekarang gitu loh. Kayak ada otak gue misalnya gue lagi pengen begini ya gue harus begini gitu. Sedangkan ya gue pengen begini cuman orang-orang ngelarang. Bukan nyokap gue yang ngelarang orang-orang gitu. Karena ada sosok di belakang gue gitu loh yang orang-orang tuh mikirnya gue harus kayak gini, gue harus kayak dia. Lu tuh anak seorang ustadz masa anaknya kayak gini sih? Mana nih kehormatan bokap tuh hitungannya dijek-injek sama lu gitu kayak. What the man? Gue jadi kebayang gue punya anak nanti soalnya kalau iya benar ini pelajaran gitu loh. Dan, iya, gue tahu itu berat banget gitu. Dan dulu 3 tahun belakangan itu, 3 tahun belakangan lalu, gue sempat mencoba untuk gue mau ngilangin nama itu dari diri gue. Gimana caranya? Gue bodo amatan gitu loh. Jujur misalnya gue ngerokok, orang-orang komen gitu loh. Kayak, wah gimana sih anak-anakku juga ngerokok, Bokap gue juga ngerokok, men. Bokap tuh juga ngerokok berat banget. Ngerokoknya parah gitu. Iya, Terus juga gue pakai celana pendek. Masa anakku celana pendek? Oke. Dan akhirnya ya sesimpel itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kayak wah gue capek sih gue kayak gini mulu, gue pengen keluar rumah gue aja kayaknya gue dikomenin deh, gue capek kan. Sampai akhirnya gue harus ilangin nama bokap gue, akhirnya makanya gue tembusin pakai di Instagram, gue kasih lihat apa yang gue pengen. Oh ya biar nama hilang malah jadi gue jadi seberangin. Nah tapi sekarang gue jadi sadar gue nggak bisa. Kenapa? Mau sampai kapanpun gue berusaha untuk menghilangkan nama bokap gue tetap bakal ada. Tapi lu tau nggak dulu bokap lu itu gayanya mirip kayak lu malahan pas muda? Gue ngerasa. Iya. Merasa banget. Dan bahkan orang-orang kayak sekarang tuh banyak yang nanya, Abizar kok kenapa nggak ikutin jejak bokap? Gue bilang gini, gue ngikutin jejak bokap, tapi yang muda. Versi Jeffrey Al-Bukhari, bukan UJ. Asik. Beda kan? UJ ya Ustadz Jeffrey. Jeffrey Al-Bukhari ya Jeffrey Al-Bukhari, di mana dia masih jadi seniman. Nah, gue kayak dia. Iya, cuma kan hidayahnya beda, Pak. Hidayahnya beda. Bokap lu kan udah mendapat hidayahnya. Kalau lu belum tahu ya kan. Sekarang kan lu masih muda. Yes. Dan dimana tidak adil juga kalau misalnya lu tidak bisa menikmati masa muda lu. Karena gini yang gue belajar ya, orang kan menjadi dewasa bijak itu kan karena banyak pengalaman yang dia dapat di masa muda. Benar. Dengan kurangnya pengalaman ini, apa sih yang menjadi landasan dia untuk berpikir kan nggak ada gitu. Benar. Kan. Nah sedangkan kalau masa mudanya sendirinya udah dilarang ini, dibebani nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi mau belajar apa? Belajar apa? Bener. Lu ngerasa gitu? Ngerasa banget. Itu yang jadi ganggu pikiran lu ya? Ganggu banget. Itu tahun-tahun kapan tuh yang cukup berat? Dari 2016 sampai 2022.
Oh itu ya yang dia apa komen-komen itu ya di apa katanya lu suka baca komentar-komentar netizen itu ya. Jadi gue ngebalas komentar netizen itu yang bukan mengarah ke gue, tapi yang mereka nyenggol bokap sama nyokap gue. Itu doang yang gue balas. Kayak gimana? Contoh misalnya kayak kemarin ya, jadi ada satu foto gue yang ngerokok, gue pakai kutex, terus juga gue pakai cincin di sini, nggak tindik, ini lihat masih ini nggak Cuma bolong, itu ya, apa? cuma cincin tempel doang. Tempel ya. Iya, karena gue tahu gue pengen tindik. Cuman gue tahu kalau misalnya gue nindik, nyokap gue yang kena salah, bukan gue. Nyokap gue yang bakal dilihat sama netizen, makanya gue nggak mau gitu. Terus gue foto, gak lama ramai banget tuh, ramai banget. Mereka pada komen, oh pantas anaknya UJ. Oh, nih adek ini yang paling gue kesel ini. Iya, rata-rata anak yatim kayak gitu semua kok. Maksud lu apa gitu loh? Gue juga anak yatim lu lu. Oke, maksudnya apa? Lu maksud lu apa? Gue belain lu. Makasih dong. Sama-sama yatim kita, Pak. Iya, makanya. Dan Iya. itu gue bener-bener benci banget. Ada, jadi waktu itu gue lagi promo film di Bali. Itu gue bener-bener sampai ngedown parah. Ngedown segedown-ngedownnya gue sampai yang gue nangis itu bener-bener nangis gak ada suara. Tapi netes dan gue tiduran di lantai kayak udah. Gimana sih? Ya abang ngerti lah maksud rasanya gimana. Itu gue bener lagi ngedown banget dan gue juga gak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue gak mau cerita ke nyokap, gue gak mau cerita ke kakak gue karena mereka juga punya masalah yang sama kayak gue. Dan mungkin lebih berat daripada gue gitu loh. Karena gue tahu mereka ini bukan orang yang bisa mengutarakan perasaan. Sedangkan gue bisa. Makanya gue gak mau. Hatinya besar nih anak nih. Amin. Besar hati lu cuy. Amin. Tapi menurut gua beban yang lu pikul itu yang akan menjadi berkat juga buat lu ke depan sih menurut gua. Ini yang gua tangkap ya. Biasanya anak-anak kayak lu gini dengan kondisi ada beban seperti itu, ketika mereka nggak merasa nyaman, mereka suka mengambil reverse-nya. Jadi menunjukkan pemberontakan. Cuman bahayanya ada yang nggak kembali. Iya benar. Benar. Nah, ini kan banyak sekali ya pro kontra tentang hal itu. Kayak lu selalu dipertanyakan tentang memelihara anjing ya, kalau nggak salah ya. Waktu lu Ada si Roy. premier bawa anjing gitu. Gue mau nanya nih jujur ya, Wak. Sikat. Lu sengaja? Gue sengaja. Ah, tuh kan bener feeling gue. Gue sengaja. Kenapa? Jadi cerita. Seru nih. Karena gini ya, menurut gue di luar promosi itu ya, orang-orang kan kebanyakan mereka ngelihat jeleknya doang ya. Dan gue meskipun gue pengen ngerubah stigma itu dan gak bakal bisa, at least gue ngasih gerakan bahwa jangan cuma lihat dari jeleknya aja gitu loh. Kenapa gue bawa anjing? Itu menunjukkan bahwa kita sesama makhluk Tuhan itu sama-sama menghargai. Oke lah, boleh lu bilang itu najis. Cuma masa lu mau najisin makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan gitu kan nggak mungkin gitu. Lu tetap sayang. Dan kenapa gue bawa anjing? Gue kasih tahu nih ada caranya kok buat lu agak orang-orang Islam yang lu suka sama anjing, lu bisa bersihin. Najisnya bisa dibersihin. Betul. Bukan berarti dengan lu tahu lu bisa ngebersihin bukan berarti lu harus ngejauhin itu anjing dan lu bilang itu najis, enggak. Nah, kalau dari orang-orang kerabat-kerabat kayak sesama ustadz gitu, ada nggak yang kayak negur lu langsung karena perihal kayak gitu? Nggak ada. Nyokap gue aja nggak, Bang. Gue ke Turki sama nyokap gue. Ada kucing, ada anjing, gue main sama dua-duanya, nyokap gue yang fotoin. Nyokap gue dengan full cadar aja nggak kayak gitu. Mau nanya dong, mohon maaf nih, agak miring dikit ya. Islam seperti apa sih yang diajarin oleh bokap sama nyokap ke lu? Gue pengen tahu dong. Ya. Jadi bokap sama nyokap itu ngajarin agamanya itu santai. Misalnya kayak, ayo gue baca Quran. Nanti baca Quran kalau misalnya bisa selesaiin semuanya Quran, dapat duit segala macem. Ya kita dapat imbalan gitu. Dan nggak cuma itu, maksudnya santai dalam arti itu bukan yang strict. Hey, baca Quran, kalau nggak gue sabut lu. Itu enggak gitu. Oke, nggak gitu. Yang selalu ngelihat sisi baik dari semua sudut pandang. Oke. Itu bokap gua. Oke. Contoh misalnya kayak bokap gua dulu punya temen, dia masih narkoba segala macem. Terus diajakin, bro lu di mana? Ayo dong sini ke pengajian gua. Dengan dia yang lagi enak. Aduh bang, sorry gua lagi ada tamu nih. Gue ingat Roni bodak lagi. Dia ngomong, sorry bang, gua lagi ada tamu nih. Terus bokap gua ngerti, karena bokap gua pernah di posisi itu kan. Bokap gua cuma bilang, oh ya udah, nikmatin dulu aja tamunya. Nanti kalau udah selesai, kesini ya. Itu yang sesantai itu. Lu pernah nangkep nggak kenapa seperti itu? Nangkep? Apa? Karena bokap gue pernah di situ. Bokap gue tahu kalau misalnya kita ngasih tahu orang dengan cara tegas, orang nolak, orang ngejauh bang. Keras mungkin. Hati ke hati. Karena kenapa Tuhan ciptain hati dan kita berpegang teguh sama hati dan otak? Karena hati itu buat ngerasain, otak kan buat mikir. Raden Saleh. Iya, gue pernah baca. Jadi urip itu urup ya, Pak. Iya, urip itu urup ya, benar ya. Jadi